Selamat Halo, siang, selamat selamat sore ya. Tribuners dimanapun saat ini berada. Ya, selamat sore. Kita bertemu kembali dalam acara Selamat Sore Sore Medan, Medan. di edisi hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. 2022. Iya. Ini sudah di minggu Minggu ketiga ya di bulan Februari. Sebentar lagi kita akan tiba di penghujung bulan dan dengan banyak sekali kejadian-kejadian dan isu-isu juga masih tetap yang itu juga sepertinya ya Kak ya. Iya, cuman Minyak ada dinamikanya goreng, ya. Minyak goreng. Ya, jadi ada bedanya terus. Kalau dulu kan zaman-zaman awal-awal Covid, zaman Covid Alpha ya. Itu kan yang namanya masker, hand sanitizer itu langka ya. Iya. Kemudian di zaman Delta apanya yang langka terus? Minyak goreng. Minyak goreng, Omikron sekarang. Omikron minyak goreng ya. Kira-kira ada hubungannya nggak sih? Ada ya? Ada. Hubungannya apa? Hubungannya di saat yang sama. Iya. Waktunya yang bersama. Artinya berarti mungkin apa? Ya itulah. Soalnya kalau sudah bicara minyak goreng, sudah bicara apalagi bicara Covid kayaknya udah pembahasannya sudah berat ya. Iya, karena kita sama-sama susah untuk mengatasinya ya. Iya. Paling cari aman kayaknya sendiri sebenarnya aja. hampir sama ya, mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan menghilangkan COVID juga sama aja ternyata beratnya ya. Sama beratnya. Sama beratnya. Sama beratnya ya. Ya, baik. Tetapi biarpun ada masalah-masalah dengan minyak goreng, dengan COVID, tetapi masih banyak juga ya hal di luar itu yang masih sebenarnya itu juga yang terjadi gitu ya, yang terjadi di sekitar kita terkait ya soal kriminalitas itu masih ada juga ya. Iya, pasti. Ya. Pasti karena masyarakat kita juga semakin kompleks ya. Persoalan juga semakin banyak. Oke. Nah, baik Kak, mungkin berita yang pertama sebelumnya seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 berita yang akan disajikan di Selamat Sore Medan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap nanti tayangan-tayangan ini akan menambah informasi Tribuner semuanya ya. Silakan yang berita pertama Kak. Iya, Tribuners, belasan warga lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota melakukan unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan tadi pagi. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Kepling 7 Maralohot Hasibuan untuk dicabut jabatannya lantaran dianggap tidak dapat mengayomi masyarakat. Ini diungkapkan oleh salah seorang warga. Dia ini mau 3 periode tapi kita masih diam. Sejak COVID-19 inilah kita sakit hatinya timbul terus. Demikian dikatakan seorang warga. Kemudian Edo Kepling 7 Kelurahan Sudirejo ini juga turut menyertakan biaya dalam pengurusan dokumen-dokumen. Jadi ini pengungkapan dari si warga yang bernama Edo ini. Kemudian dikatakannya sewaktu kebanjiran di lingkungan 7 tidak pernah ditengoknya ataupun dibantu. Kalaupun kita berurusan sama dia apapun itu, uang dulu seperti mengurus KTP, surat kematian ataupun KK itu mau diminta 100.000, 150.000 bahkan sampai 200.000 rupiah. Nah itu pun kita belum tahu apakah ada peraturan sekarang bisa mengurus langsung. Kalau dulu kan kita ngurus sama Kepling, demikian dikatakan itu. Terus kemudian di tengah orasi warga, Kabak Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Medan Andi Mario Siregar juga keluar untuk menemui warga dan yang melakukan unjuk rasa. Kemudian setelah diskusi, Korlap Aksi Yahya Tumpal Simanjuntak mengungkapkan jika pihak Kecamatan Medan Kota akan melakukan pengawasan dan siap mencopot camat jika memang terdapat bukti yang akurat. Dan Tribuners, seperti apa aksi yang dilakukan oleh warga ini, kita saksikan saja videonya berikut ini. Ada apa dengan Pak Andi? Kenapa kami tidak dikasih masuk? Kami juga butuh keadilan.
Pak. Ini sarjana Pak. Dia pakai C aja bisa menang. Udah mengakui sebenarnya. Dilengkapi foto KTP dan KK untuk mengesahkan legalitas benar apa tidak? Bapak-bapak sekalian, yang bisa nanti untuk mewakili daripada apa ini bukan anggota keluarga, kepala keluarga. Kepala keluarga memang Pak. Memang kepala keluarga, Pak? Ya, siapa? Nanti kan ada yang mau verifikasi, Pak. Nah, yang sebentar. Yang anehnya kan ini Pak, sudah sebelum pengangkatan yang terakhir dia pengesahan itu, ini sudah bergulir Pak. Sudah bergulir, tapi tidak ada pemberitaan sama sekali, diangkatlah dia. Jadi kami ini apa artinya kami kutip-kutip ini? Sudah di-SK-kan Pak. 7. Iya Pak. Enggak Pak, itu 8 Pak. Tujuh Pak. 7. Yang tidak cukup, yang 58 dibatalkan. Para lawat Hasibuan. Sudah diangkat dia. Nah itu Pak, makanya kita heran, ini proses ini apa gunanya itu? Kalau itu Verifikasinya? Hah? Coba ke kantor kota. Kantor kota. Aduh. Kami intinya mau copot dia sebenarnya ini Pak. Mencopot itu bukan hak kita, Pak. Itu Ya. pencopotan kepala lingkungan. Data kami mengajukan. Ini yang dikeluarkan setelah ada keberatan ke camat. Yang camat pertama yang dikeluarkan ini. Ini. Ari Atala. Ini sudah dimenangkan ditandatangani. Kamu kan dia anulir. Tapi tidak ada surat pernyataan, hanya ngomong doang. Enggak dia anulir. Kita tidak ada surat yang tertulisnya. Sudah dijawabkan kata Ya sama kita sebagai warga tidak ada. Sama warga tidak ada Pak. Pak Camat katanya. Karena kami dibolat turun. Maka kami hari mengadakan. Dan ini keluar tanggal 31 Desember tengah malam. Orang sedang berdoa mengucap syukur atau yang bagaimana dia keluarkan begini. Apa ada di kenegaraan di tata apa kita surat menyurat di tengah malam Pak? Itu malam baru Pak. Tanggal 31 ya. Orang semua berdoa ya. Apa maksudnya? Ada apa di kelurahan kami? Apa Bi? Nggak bisa lah kayak gitu. Siapa namanya itu? Perlu juga diviralkan itu. Temuannya ya seperti mereka tuh kalau untuk mencopot secara langsung tanpa ada buktinya mereka nggak berani. Tapi kalau apabila ada buktinya, mereka siap untuk mencopot saudara Lawat ini. Itu aja lah hasil pertemuan. Apakah ke depan nanti akan ada lanjutan lagi nih Pak terkait dengan ini Pak? Kalau dengan begini ya apanya adanya mungkin enggak lah, nunggu apa aja lah. Salah satu poin buktinya. Contoh, misalnya kalau ada sekali lagi dia meminta duit dana dalam hal pengurusan administrasi, bisa kita buktikan melalui media inisiasi apa gitu. Nah, mereka siap untuk mencopot. Langsung ke Bapak Kapten dan camat yang ada bicara. Dia mempunyai deadline, artinya batas waktu. Batas waktu itu gimana? Artinya dia orang itu memberikan batas waktu, tapi memberikan batas waktu sampai bulan berapa ke bulan berapa begitu Pada saudara Lawat. Iya. Nggak ada mengasih untuk sementara ini memang dia lah melanjutkan itu jadi kepala lingkungan. Oke, diduga harus terduga jelas ya. Jelas. Harus nampak bukti lah. Tapi begitu pun mereka katanya terus memantau. Apakah nanti ada pemanggilan juga Pak untuk perjumpaan antar Kedepannya kecamatan? ada. Kontak kami nanti sama bagian Bapak Kaptennya. Ada nanti. Dia pun berjanji setiap 2 minggu sekali nanti ada dia menelpon kami. Menelpon kami gitu. Berarti akan terus pemantauan ya Pak ya? Ada di kantor. Iya, itu tadi Tribuners, aksi yang dilakukan belasan warga dari lingkungan 7 dan 8. Dan untuk informasi lebih jelas lagi, kita saat ini sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, ada Kartika. Ya. Iya, Kartika. Ya. Halo Kartika, selamat sore. Selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Iya, Kartika, gimana tadi aksi tadi berjalan damai guys sepertinya ya? Ya Kak, untuk aksinya sendiri itu dimulai menjelang siang hingga siang hari di sekitar jam 1:30 terkait dengan belasan warga dari
Kepling, lingkungan ya, 7, lingkungan, ya lingkungan 7 dan lingkungan 8 Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota ini datang ke depan kantor Wali Kota Medan untuk menuntut. Jadi ada 2 tuntutan Kak di sini. Dari tuntutan warga lingkungan 7 dan lingkungan 8. Nah, untuk lingkungan 7 sendiri tuntutannya itu terkait dengan Kepling Marolohat Hasibuan yang dianggap tidak mengayomi masyarakat, mulai dari tidak peduli terkait dengan adanya bantuan-bantuan ke lingkungan, kemudian juga adanya dugaan pungli terkait dengan pengurusan administrasi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, ada salah satu warga yang mengatakan juga terkait pungli-pungli ini, Kak, bahkan ketika dia merasa biaya dari Kepling ini sudah terlalu tinggi, dia sudah mencoba Kak ke kelurahan. Namun pihak kelurahan mengatakan itu wilayah dari Kepling. Nah, dari sinilah mereka akhirnya mulai ini ya Kak ya, mengumpulkan aspirasi dari masyarakat lingkungan sekitar yang merasa dalam kondisi sama, hingga akhirnya mengungkapkan aspirasi ke kantor Wali Kota Medan. Dan untuk yang kedua ini Kak, terkait dengan kasus Kepling Kak, dia kandidat Kepling yang menang, namun tidak sesuai dengan syaratnya, yaitu usianya tidak mencukupi. Jadi pihak dari lingkungan 8 ini ingin agar Kepling, kandidat Kepling yang menang ini diganti, dan pihak yang kalah ini untuk naik, untuk maju, untuk dimenangkan, seperti itu Kak. Jadi tadi udah disambut juga sama pihak Kabak Tata Pemerintahan Bapak Andi Mario Siregar untuk dapat dilakukan diskusi, seperti itu Kak. Iya, jadi ada 2 isu yang dilakukan ya, ada 2 kelompok masyarakat. Kebetulan keduanya memang persoalan kepala lingkungan ya. Benar Kak. Iya, Kartika, kemudian bagaimana kesimpulannya dari pertemuan dengan Kabak Tata Usaha tadi ya? Kabak apa ya? Kabak Tata, Kabak Tata Pemerintahan tadi. Kira-kira apa yang solusi yang ditawarkan dari pihak Pemko Medan? Ya, tadi juga saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak Kabak Tata Pemerintahan, Bapak Andi mengatakan bahwa kasus dari lingkungan 7 ini terkait dengan dugaan pungli ini kan masih belum cukup kuat Kak. Jadi pihak Pemko Medan memberikan waktu selama 2 minggu untuk pengawasan, tiap 2 minggu sekali melakukan pengawasan apakah Kepling ini punya bukti kuat untuk bisa dilakukan pencopotan. Namun sejauh ini masih akan dilakukan pengawasan dari pihak lurah dan pihak camat akan mengawasi Kepling dari lingkungan 7 ini. Dan juga untuk lingkungan 8 sendiri juga terkait dengan kasus pemilihan ini akan dilakukan pemilihan Kepling kembali agar juga dilakukan secara adil Kak. Jadi Kepling yang dimenangkan ini akan sudah dibatalkan dan akan dilakukan pemilihan ulang kembali, seperti itu Kak. Jadi untuk kasus yang lingkungan 7 akan melakukan pengawasan, untuk yang di lingkungan 8 akan dilakukan pemilihan ulang. Begitu ya. Jadi memang ada hasil dari aksi yang dilakukan oleh warga tadi. Kemudian Kartika, tadi disebutkan bahwa Kepling 7 ini memasuki periode ketiga ya? Untuk iya benar Kepling. Kak. Ada nggak kira-kira peraturan dari Kota Medan, jabatan maksimal yang diemban oleh seorang Kepling, barangkali ada aturan-aturan seperti itu? Kalau untuk sejauh ini Kak, untuk periode ketiga Kak masih bisa diperbolehkan Kak. Bisa diperbolehkan. Untuk satu periode Kepling berapa tahun sih? Satu periode berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun ya? 5 tahunan Pak. Berarti beda mungkin dengan jabatan yang lain ya. Biasanya kan hanya 2 periode ya untuk maksimalnya. Jadi ini masih memang dimungkinkan ya. Iya benar Pak. Iya, Kartika, apakah tadi masyarakat cukup puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh dari pihak pemerintah Kota Medan? Apa yang Kak, akan selanjutnya mereka lakukan? Ya, untuk aksinya sendiri Kak, sejauh ini mereka melakukannya secara damai Kak, dan ketika pihak Pemko Medan dan pihak koordinator sudah melakukan diskusi, mereka dapat menerima dan akhirnya ya mereka kembali ke lingkungannya masing-masing Kak. Jadi tidak ada
aksi kekerasan, hanya menyampaikan aspirasi. Namun karena tadi Bapak Bobby belum dapat keluar karena ada agenda, jadi mungkin mereka cukup kesal Kak, karena mereka inginnya tuh langsung jumpa ke wali kotanya langsung, seperti itu. Ya, kemudian Kartika, ini kan bukan aksi yang pertama ya, tapi sering sekali di kelurahan dan ke lingkungan-lingkungan lain juga seperti itu ya, terus sering sekali warga melakukan protes dan biasanya memang senjata paling mematikan itu adalah soal pungli. Betul. Ya, karena seperti kita tahu wali kota itu sangat tidak kompromi dengan yang namanya pungli, dan di beberapa tempat kalau nggak salah juga memang langsung dieksekusi oleh wali kota. Tidak ada jabatan lagi untuk Kepling yang melakukan pungli. Jadi apakah memang ada informasi dari pihak Pemko Medan ada berapa banyak kepala lingkungan yang dipecat gara-gara kasus-kasus seperti ini dari unjuk rasa warga, kemudian memang betul-betul ada efeknya? Ya Kak, kalau sejauh ini Kak untuk total berapanya saya belum mendapatkan datanya secara fix ya Kak. Cuman kalau untuk tadi pihak dari kepala tata pemerintahan sendiri mengakui Kak bahwa kasus pelaporan Kepling dan pencopotan Kepling ini menjadi fenomena yang cukup sering ya Kak dalam beberapa pekan ini. Jadi mereka berharap dengan adanya tindak tegas berkoordinasi dari pihak kecamatan dan pihak lurah agar kasus-kasus seperti ini dapat berkurang Pak, seperti itu. Iya. Kemudian Tika, apakah ada juga program dari pemerintah Kota Medan kalau misalnya efek jerah itu selain pemecatan tadi ya, barangkali ada tindakan-tindakan antisipasi. Jadi bagaimana supaya Kepling dari lingkungan lain tidak melakukan hal serupa? Apakah ada upaya-upaya seperti itu dilakukan oleh Pemko? Kalau untuk sejauh ini Kak, untuk sanksi terberat itu pemecatan ya Kak. Namun kalau untuk kasus-kasus lain pihak Pemko Medan seperti misalnya hal-hal yang masih ringan untuk kasusnya sendiri bukan hal berat, mereka akan memberikan sanksi 3 kali kepada pihak yang bersangkutan dan juga akan dilakukan pembinaan seperti itu Kak. Namun kalau untuk sanksi terberat akan dilakukan pencopotan saat itu juga ketika terdapat bukti si Kepling ini melakukan tindakan pelanggaran. Oke Kartika. Terima kasih untuk hari pertama laporannya dari Pemko Medan, Kartika Sari. Siap Tetap Kak. semangat Kartika, kami masih menunggu informasi-informasi lainnya. Makasih Kak, selamat sore Bang Ruli dan Kak Eti. Iya. Ya itu tadi. Ya, memang kalau sudah bicara soal di Kepling ini memang banyak sekali ini ya. Kompleks persoalannya karena kompleksnya. memang seorang Kepling itu berhadapan dengan langsung dengan masyarakat yang kompleks juga. Sudah pasti masalahnya juga kompleks. Baik, kita akan bergeser ke berita berikutnya yang akan dibacakan oleh rekan kita dari soal kasus narkotika juga yang melibatkan oleh oknum aparat ya, Tribuners ya. 3 oknum polisi Res Narkoba Polrestabes Medan, yakni Panit Ibtu Toto Hartono, Matri Baho dan Ricardo Syahan minta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini mereka sampaikan melalui penasihat hukumnya saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 kemarin. Ya, penasihat hukum terdakwa mengatakan pihaknya tidak sependapat dengan penuntut umum karena dinilai tidak memberikan tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa menilai tuntutan jaksa penuntut umum tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya. Terdakwa, apalagi kata Roni, terdakwa Matrilina Baho baru memiliki seorang anak berusia 2 bulan sehingga tuntutan pidana penjara selama 10 tahun dan 800 juta subsidiar 3 bulan penjara sangat memberatkan baginya. Usai membacakan pledoi, para terdakwa yang mengikuti sidang secara daring hanya terdiam dan tidak menambahkan pledoi apapun. Nah, seperti apa rekaman dari sidang yang beragendakan pledoi tersebut? Tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan videonya. Silakan. Akan tetapi terdakwa selalu ada di dalam persidangan yang dilakukan secara online dengan semangat dan senantiasa menebar. Terdakwa yang saat ini melalui monitor di hadapan yang mulia majelis hakim penuntut umum harapan di pihak majelis yang mulia agar tidak dapat memberikan putusan yang seadilnya
yang satu dalam keadaan rapuh dan tidak tahu apa yang terjadi membawa terdakwa sampai ke persidangan ini. Sama sekali tidak terbayangkan olehnya jika segala jeripaya yang telah dilakukannya untuk negara instansi Polri tercinta yang sudah terdakwa banggakan selama ini harus dialami dulu sebagai terdakwa dengan tuduhan yang menyerang harga diri dan kehormatannya, yaitu tindak pidana pencurian dan penyalahgunaan narkoba yang kemudian oleh saudara jaksa penuntut umum telah dituntut agar dimasukkan ke dalam penjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabatnya selama 8 tahun lamanya. Waktu yang demikian amat panjang bagi seorang yang telah rapuh dan bagi seorang anak yang masih kecil yang membutuhkan ayahnya untuk ada di sini setiap saat. Saat ini terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada majelis hakim yang dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadilnya. Dalam setiap persidangan meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, apakah tentang terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan. Inilah yang disebut dengan istilah dia double doubt yang ekuivalen dengan asas in dubio pro reo. Jika ada keraguan mengenai sesuatu hal, haruslah diputuskan hal-hal yang menentukan terdakwa. Permohonan berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala pertimbangannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa. Demikianlah macam ini kami ajukan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Saudara Ricardo terhadap pembelaan tertulis yang diajukan oleh penasihat hukum bahwa akan mengajukan tanggapan tertulis ya. Kamu kan mengajukan lagi, inilah dari suaramu juga ini ya. Ada yang disampaikan sudah sama di sini. Kita tinggal 1 minggu ya, kita mulai 2022 ada tanggapan dari terduga bandar narkoba Yusuf Nasution bahwa narkoba yang didapat di dalam tas terdakwa adalah hasil umpan pancing beli atau undercover buy sesuai dengan surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kasat Narkoba Saudara Olwan Siaran Esika dan Kalik 1 AKP Polisi Bangora, bahwa benar terdakwa telah menunjukkan surat tugas undercover buy tersebut kepada Pamina Mabes Polri, yaitu Saudara Kompol Adi Pradana, bahwa benar terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan perdamaian dengan Bini Susanti, bahwa benar terdakwa dan rekan-rekannya telah memberikan uang sebesar 500 juta rupiah untuk perdamaian di luar dari barang bukti, dan bahwa sesuai dengan keterangan saksi Imayati di atas yang dinyatakan sama sekali tidak mengalami kekerasan dari hasil penjualan narkoba untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Medan oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa telah menggunakan diskresi kepolisian yang melekat pada dirinya sebagai seorang anggota polisi yang bertugas lengkap dengan semua surat tugas dengan benar. Bahwa keterangan saksi ahli Saudara Dr. Muhammad Mujahidi. Ya, cukup ini tadi ya. Kalau kita lihat tadi ininya, videonya dan juga narasinya tadi, permintaan terdakwa sih cukup ini juga ya, minta dibebaskan. Cukup berani ya. Iya, terus dibebaskan. Nah, ya baik. Untuk mengetahui lebih jelas situasi di ruang sidang tadi, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Gita. Selamat sore Gita. Selamat sore Bang Tuli dan Kak Eti di studio. Ya baik. Baik Gita, seperti apa tadi ini? Mungkin tadi ada di persidangan gitu. Kenapa sampai ini ya? Tadi kita lihat tadi narasinya bahwa terdakwa tidak lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan gitu. Mungkin ada alasan-alasan kenapa gitu mereka memilih untuk diam saja gitu. Ya, tidak menambahkan hal-hal apapun gitu. Sidang pledoi sudah dibacakan oleh penasihat hukum ketiga terdakwa, yang mana terdakwa Ricardo, terdakwa Toto Hartono dan Materi Dinai Baho meminta kepada majelis hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan jaksa.
Namun dalam proses persidangan memang ketiga terdakwa ini menurut pantauan saya di lapangan hanya terdiam, tertunduk saja dan tidak menyampaikan pledoinya secara pribadi. Ketika majelis hakim menanyakan kepada para terdakwa apakah ada tambahan nota pembelaan dari terdakwa sendiri, tiga terdakwa menyatakan cukup dan sepakat dengan nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa. Demikian Bang Truli. Oke, artinya mereka sudah sepakat saja ya, begitu ya. Nah, untuk ini kira-kira sidang lanjutannya kapan nih selanjutnya? Untuk sidang lanjutnya tadi usai dibacakan nota pembelaan, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menyampaikan replik atau tanggapan atas pledoi tersebut, disampaikan secara tertulis pada pekan depan, sehingga majelis hakim menunda sidang ini dengan agenda replik minggu depan. Oke, ya. Ada ini ya, barangkali bisa apakah masih ingat mungkin banyak Tribuners yang pengen tahu seperti apa ya ringkasan peristiwanya ini ya. Bisa diceritakan sedikit gitu Gita gitu untuk para Tribuners? Sebelumnya dalam perkara ini ada 5 oknum polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya sudah dituntut dengan hukuman yang berbeda-beda di Pengadilan Negeri Medan, yang mana untuk terdakwa Matre Dinai Baho, Ibtu Toto Hartono ini sendiri dituntut pidana penjara paling lama yaitu 10 tahun penjara dan 800 juta dan subsidiar 3 bulan penjara. Sementara itu terdakwa Ricardo lebih ringan yaitu 8 tahun penjara, sementara terdakwa lainnya yaitu Dodi Efni dan Marjuki itu hanya dituntut 3 tahun penjara, yang mana kedua terdakwa yang dituntut 3 tahun penjara ini hanya dijerat pasal pencurian seperti itu, sementara ketiga terdakwa lainnya dituntut pasal berlapis yaitu pasal pemilikan narkotika, psikotropika, dan pencurian uang. Sementara itu kalau berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, kronologi kasus ini berawal saat itu Toto Hartono penggerebekan ya masalahnya, menurunkan sejumlah personil kepolisian ke rumah terduga bandar sabu bernama Yusuf alias Juf, yang mana saat itu terdakwa Yusuf itu tidak didapati di rumah tersebut, namun ada istrinya bernama Imayanti. Dan usai digeledah rumah Imayanti tersebut didapati 1 klip narkotika jenis sabu, serta ada pula ditemukan sebuah buku catatan penjualan sabu di rumah tersebut. Setelah digeledah lebih dalam lagi, akhirnya pihak kepolisian tersebut yang mana kelima terdakwa ini mendapati adanya uang beberapa miliar yang disembunyikan di atas atap rumah terdakwa rumah si Imayanti ini, yang mana pada saat itu para kepolisian menduga bahwa uang miliaran rupiah tersebut merupakan hasil penjualan sabu, sehingga dibawalah ke Polrestabes Medan. Namun di pertengahan jalan para terdakwa ini muncul niat para terdakwa ini untuk mencuri uang tersebut, di mana uang tersebut sudah dipisahkan dalam beberapa tas, sehingga para terdakwa membawa beberapa tas tersebut ke posko tersebut dan tidak melaporkan uang ke pimpinan tersebut. Namun setelah 10 hari, sekitar kurang lebih 10 hari, si Mayanti ini kemudian dilepas oleh aparat kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti sebagai terduga bandar sabu, sehingga para terdakwa ini pun merasa aman, sehingga uang yang 650 juta yang sebelumnya sudah disembunyikan di posko para terdakwa ini kemudian dibagi-bagikan. Demikian Bang Truli. Wah, cukup ini ya, cukup. Iya, kasusnya sebetulnya sudah lama ini ya kita ya. Iya. Cuman ini kasus persidangannya. Iya, jadi, baik. Emang, tapi itu Kartika, itu polisi yang terlibat di operasi yang sama, tapi bisa berbeda-beda tuntutannya ya. Dan itu perbedaannya cukup jauh. Ada yang 10 tahun, ada yang hanya 3 tahun. Itu kepemilikannya dimaksud itu seperti apa? Apakah kepemilikan mereka mengambil barang bukti untuk kepentingan pribadi,
Atau ada hal lain lagi? Memang di persidangan juga terungkap bahwa selain mencuri uang 650 juta, kelima oknum polisi ini saat digeledah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan ganja dari ketiga terdakwa, yaitu terdakwa Ibtu Toto Hartono, Marjuki Ritonga, dan Ricardo Sihaan, yang mana sehingga jaksa penuntut umum pun menuntut ketiga terdakwa ini dengan pasal berlapis. Sementara saat digeledah terhadap terdakwa Dodi Efni dan Marjuki itu tidak ditemukan adanya narkotika, sehingga mereka hanya dituntut 3 tahun penjara, sementara tiga terdakwa lainnya yang ditemukan ada narkotika saat penggeledahan mereka dituntut dengan pasal berlapis. Demikian Kak Iti. Iya. Baik, kita tunggu saja ini ya, setelah pledoi akan ada agenda selanjutnya. Iya. Kita tunggu bagaimana akhir dari sidang polisi tadi yang ya. melibatkan polisi. Gita, terima kasih laporannya Gita. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Oke, nah kita masuk ke berita terakhir nih Kak di Selamat Sore Medan. Ini berita yang cukup hot juga ya terkait artis ibu kota yang berasal dari Kota Tebing Tinggi. Iya. Oke. Silakan model model dewasa Novi Amalia ditemukan tewas diduga bunuh diri di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Ya, ini sudah ditemukan tewas beberapa hari sebelumnya dan sudah dikebumikan keluarganya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara hari ini. Ya, Novi Amalia atau biasa dipanggil dengan nama Linda Astuti tutup usia pada umur 35 tahun dan dia dikebumikan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya yang ada di lingkungan 3 Jalan Danau Singkarak, Kelurahan Padang Merbau, Kabupaten Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tewasnya Novi Amalia ini membuat sejumlah kerabat tetangga yang berada di Kota Tebing Tinggi terkejut. Meski sudah lama tinggal di Jakarta, Novi semasa hidupnya selalu peduli dengan lingkungan tempat lahirnya. Sementara itu, abang ipar Novi Amalia bernama Poniman tidak mengetahui persis kronologi jatuhnya Novi Amalia dari tingkat 8 di apartemen Kalibata City. Keluarga mendapat kabar tewasnya Novi Amalia dari temannya melalui sambungan seluler yang berada di Jakarta. Meskipun jarang pulang ke Kota Tebing Tinggi, Novi Amalia selalu berkomunikasi dengan keluarganya. Dan informasi yang diperoleh adalah Novi Amalia pulang ke Kota Tebing Tinggi tahun lalu. Nah, seperti apa suasana pemakaman Novi Amalia di Tebing Tinggi? Mari kita simak video berikut ini. Apa itu? Tarik. Satu masuk kakinya ke bawah, satu. Masuk ke bawah. Satu ke bawah. Miringkan terus ya. Miring. Ini. Perilaku Novi sehari-harinya ya bergaul sih di lingkungan kita sosial tinggi. Setiap ada kegiatan ini, kalau di lingkungan ini dia selalu ambil peran, selalu mau ikut kan gitu, ramah orangnya. Itu aja kita. Tengok ke sini. Kejadiannya ya kami kan di Sumatera Utara, nggak tahu persis, tapi
kalau teman-temannya tadi malam datang tahlil, mengatakan dia itu di apartemen dia tinggal 8. Di situ di apartemen itu ada semeter lebih, ada belangkon. Itu kan yang untuk batas-batas gitu kan, itu untuk jemuran pakaian. Dia duduk di sudut. Ya kita nggak tahu kronologisnya, entah dia jatuh, entah apa, kita nggak tahu. Yang jelas dia terjatuh lah. Kabar awal dapat berita ini itu dari mana, Pak? Dari temannya. Teman yang langsung nelpon ke sini, Pak? Datang menjenguk. Teman yang langsung nelpon ke sini, Pak? Datang menjenguk. Melalui seluler dari kawannya kasih tahu informasi kan. Terus kawannya pada keluarga. Nah, ya itu dia Tribuners, suasana pemakaman Novi Amalia alias Linda Astuti ya. Jadi ternyata nama aslinya adalah Linda Astuti ya. Iya, kabar duka cita ya. Jadi memang Novi Amalia ini seorang model ya, model majalah dewasa. Dan terakhir di apa namanya? Ada beberapa berita kontroversial tentang Novi juga dikenal Amalia cukup ya. kontroversial ya sebagai seorang model. Iya. Dan kabarnya dari pemberitaan juga ini diduga ya bunuh diri dan Dan ini polisi sudah menyatakan bunuh diri. Sebelumnya juga ternyata beberapa kali ya sudah usaha percobaan bunuh diri. Jadi mungkin dia mengalami depresi yang nggak bisa ditanggungkan sendiri, akhirnya nekat melakukan bunuh diri. Ya, semoga Novi Amalia ini tenang di sisinya ya. Iya, diampunkan segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Betul. Ya, baik, untuk melihat seperti apa suasana pemakaman di Kota Tebing Tinggi, mari kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anil Rashid yang berada di Tebing Tinggi. Selamat sore Anil Rashid. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Ya, bisa diceritakan seperti apa tadi, barangkali ada hal-hal yang cukup menarik perhatian, mengundang kesedihan di acara pemakaman tadi gitu, dari tetangga atau mungkin kerabat masa kecilnya, seperti apa bisa diceritakan? Oke, baik Bang Truli dan Kak Eti. Jadi sekitar sesudah sholat zuhur tadi itu jenazah Novi Amalia alias Linda Astuti yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi itu dimakamkan di tempat pemakaman umum. Jadi isak tangis keluarga pecah saat jenazah Novi Amalia dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi tadi sempat juga tadi berkomunikasi dengan Suhardi, ayah tiri dari Novi Amalia sendiri, mengatakan bahwasanya keluarga mengetahui meninggal dunianya Novi yang diduga terjatuh dari lantai 8 apartemen Kalibata City Jakarta Selatan ini melalui teman-teman yang berada di Jakarta melalui sambungan seluler. Jadi setelah itu Novi sendiri memang sudah jarang itu pulang ke Kota Tebing Tinggi, Bang Truli dan Kak Eti. Jadi selama ini ia hanya berkomunikasi dengan keluarga melalui sambungan seluler saja. Jadi sejak tahun 2020 yang lalu, sejak ibunya meninggal dunia, rumah yang ditempati Ibu Novi itu disewakan kepada orang lain, sedangkan Novi kembali ke Jakarta. Jadi meninggalnya Novi Amalia ini membuat sejumlah tetangga bahkan kerabat merasa terkejut dengan berita tersebut. Bahkan ada seorang warga bernama Irwan mengatakan Novi sendiri itu orangnya cukup baik dan misalnya ada kegiatan kemalangan atau misalnya ada kegiatan yang membutuhkan bantuan, ia selalu terlibat dalam hal-hal seperti itu, Bang Truli dan Kak Eti. Oh ya, oke. Ada yang barangkali pesan-pesan gitu dari keluarga gitu, barangkali sebelumnya yang pesan yang disampaikan oleh Novi gitu kepada keluarga gitu. Memang selama ini Novi sendiri itu jarang bercerita gitu Bang Truli bersama ayah tirinya sendiri, karena saat ini memang ayah tirinya saja yang sering dihubunginya, dan apabila ada masalah pribadi ia pun jarang berkomunikasi dengan keluarga. Seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Jadi meninggalnya Novi ini memang membuat keluarga sangat terkejut
bahkan tetangga dan kerabat, seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Iya, Anil, apakah ada teman atau kerabatnya yang dari Jakarta yang bisa menceritakan secara langsung kejadian tewasnya Novi Amelia ini? Seperti yang disampaikan oleh pamannya, itu Poniman Kak Eti. Jadi ia sempat mendapat kabar sebelum tewasnya Novi Amelia ini. Novi ini kan dia tinggal di apartemen di lantai 8. Jadi di apartemen itu ada balkon. Namun pengakuan dari abang ipar Poniman itu, Novi sempat duduk awal mulanya di situ, seperti itu kata Poniman Kak Eti. Namun tidak tahu disebabkan karena apa sehingga ia tiba-tiba jatuh langsung ke bawah seperti itu. Tapi tidak ada rekannya yang dari Jakarta ya, yang ikut prosesi pemakaman Novi Amelia ini. Oh, tidak ada Kak Eti, tidak ada. Cuman pengakuan cuman semalam itu rekan kerabat-kerabatnya yang di tebing tinggi saja yang menghadiri tahlilan. Cuman dari Jakarta itu tidak ada Kak Eti. Oh ya. Kemudian apakah selain tadi ya diceritakan oleh salah satu tetangga atau teman bahwa Novi itu cukup aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu kira-kira apa yang bisa dikenang dari teman-teman atau tetangga sekitar tentang Novi Amelia ini? Yang dikenang oleh tetangga sekitar, ya menurut yang diketahui, karena ia kan ini bagaimana ketika dia pada saat itu dia pada usia masih remaja saat itu memang dia sudah tidak berada di tebing tinggi lagi, ini sudah lama tinggal di Jakarta. Berkarir di Jakarta. Namun apabila mendengar ada kegiatan itu ia selalu memberikan bantuan melalui keluarganya. Seperti gitu aja Kak Eti. Iya, memang dia berkarir di Jakarta, tapi pemberitaan tentang Novi Amelia ini juga cukup kencang ya, terutama tahun berapa 2012 sekitar 2013. Ya cukup lama ya, barangkali ya kan ada juga yang tahu Novi Amelia lebih banyak justru dari pemberitaan, bukan hubungan secara langsung ya. Ya, baik. Itu Anil saja dulu, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan Anil. Ya, siap Bang Truli dan Kak Eti. Terima kasih laporannya Anil. Ya, selamat sore Kak Eti, Bang Truli. Ya, selamat bertugas kembali. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh Novi bisa cepat pulih kembali bisa dan diberikan ketabahan ya. Ya, baik. Nah, Tribuners, itu tadi sajian 3 berita yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan pada hari ini. Kita berharap informasi yang sudah kami sajikan tadi memberikan referensi bagi Anda dan sekeluarga dimanapun berada. Iya, akhirnya kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi nanti di program Selamat Sore Medan selanjutnya. Apalagi Selamat yang sore. mau disampaikan? Selamat sore, tetap jaga kesehatan dan taat. Dan jangan lupa antri minyak goreng. Iya, dan taat prokes. Selamat sore.